Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Puja Apriyani dari semester 5 ingin menjelaskan tentang klasifikasi ilmu fikih. Ilmu fikih itu terbagi 4. Yang pertama, fikih ibadah, kedua, fikih muamalah, ketiga, fikih munakahah, keempat, fikih jinayah. Nah, yang pertama, fikih ibadah. Kata ibadah menurut bahasa artinya taat, yang artinya patuh, tunduk dengan setunduk-tunduknya. Artinya mengikuti semua perintah dan menjauhi semua larangan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makna asli ibadah itu menghamba, dapat pula diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, ibadah adalah ketundukan manusia kepada Allah yang dilaksanakan atas dasar keimanan yang kuat dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan larangan dengan tujuan mengharapkan keridhaan Allah, pahala, surga, dan ampunannya. Fikih ibadah yaitu beribadah kepada Allah. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, ibadah mahdoh, yang kedua, ibadah goer mahdoh. Apa yang disebut dengan ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh adalah perintah dan larangannya sudah jelas secara zahir dan tidak memerlukan perubahan atau pengurangan. Contohnya seperti toharoh, sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ibadah goer mahdoh adalah ibadah yang cara pelaksanaannya dapat direkayasa oleh manusia. Artinya bentuknya dapat beragam dan mengikuti situasi dan kondisi, tetapi substansinya ibadahnya tetap terjaga. Contohnya seperti melaksanakan perdagangan dengan cara yang halal dan bersih, larangan melakukan perdagangan yang goror, mengandung unsur penipuan dan sebagainya. Fikih yang kedua yaitu fikih muamalah. Muamalah secara bahasa sama dengan kata mufa'alatan, yang artinya saling bertindak atau saling mengamalkan. Adapun muamalah secara istilah adalah aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dalam urusan duniawi atau dalam pergaulan sosial. Jadi, pengertian fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam pergarapan tanah, atau sewa menyewa. Fikih yang ketiga adalah fikih munakahah. Fikih munakahah adalah perangkat yang bersifat amaliyah furu'iyah berdasarkan wahyu ilahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam. Arti nikah ialah akad yang mengandung sahnya bersetubuh dengan kata nikah dan sebagainya. Fikih yang terakhir yaitu fikih jinayah. Fikih jinayah merupakan sistem-sistem hukum yang mengatur terhadap tindak pidana pencurian yang sering terjadi di kehidupan masyarakat dan melindungi setiap hak untuk memiliki suatu benda yang dimiliki masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, fikih jinayah bisa dikategorikan sebagai jarimah takjil, yakni suatu bentuk kejahatan yang sanksi hukumnya tidak disebutkan secara langsung oleh nas Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, sanksi atau hukuman bagi pelaku jarimah takjil ini ditentukan oleh penguasa atau hukum. Adapun ruang lingkup fikih jinayah terbagi 3. Yang pertama, kisos, yang kedua, hudud, yang ketiga, takjil. Kisos adalah penjatuhan sanksi sama persis terhadap pelaku jarimah sebagaimana yang telah dilakukan terhadap korban. Hudud adalah sanksi atas jumlah jarimah yang ketentuannya telah dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan takjir adalah sanksi yang tidak secara tegas dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun hadis dan merupakan sanksi yang didasarkan atas kebijakan pemerintah. Jadi kesimpulan dari klasifikasi ilmu fikih yang telah dijelaskan tadi ialah terbagi menjadi 4. Yang pertama, fikih ibadah yaitu menjelaskan tentang beribadah kepada Allah. Yang kedua, fikih muamalah yaitu aturan-aturan Allah untuk manusia dalam persoalan duniawi dan pergaulan sosial. Yang ketiga, fikih munakahah yaitu mengatur hal ihwal yang berkenaan dalam perkawinan untuk seluruh umat Islam. Dan yang terakhir, fikih jinayah yaitu ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilandaskan pada Al-Quran dan hadis. Cukup sekian penjelasan mengenai klasifikasi ilmu fikih dari saya. Terima kasih yang telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.